Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back again to my YouTube channel. Dalam video kali ini kita akan membahas perbedaan dari 4 aliran Islam. Oke, seperti yang kalian lihat di slide sebelumnya, kita akan membahas tentang modernisme Islam, neo-modernisme Islam, tradisionalisme, post-tradisionalisme, serta contoh aplikatif dari masing-masing keempatnya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu modernisme Islam. Apa sih modernisme Islam itu? Modernisme Islam merupakan gerakan yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Seperti halnya dengan namanya, modernisme Islam ini merupakan gerakan yang fokus pada reformasi dengan mengadopsi nilai-nilai modern Barat, di mana modernisme Islam berusaha untuk menyelaraskan agama Islam dengan nilai-nilai modern Barat, seperti nasionalisme. Jadi, modernisme Islam merupakan respon terhadap pemikiran yang berkembang di Barat dan kemudian dicarikan padanannya dengan Islam. Ada juga yang mengartikan modernisme Islam itu sebuah pemikiran keagamaan yang menafsirkan Islam secara rasional untuk menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Nah, yang selanjutnya yaitu neo-modernisme Islam. Neo-modernisme Islam ini muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respon terhadap keterbatasan modernisme klasik. Nah, neo-modernisme Islam ini berupaya mengintegrasikan nilai-nilai modernitas dengan tradisi Islam secara lebih harmonis tanpa menghilangkan esensi spiritual dan etis dari Islam itu sendiri. Neo-modernisme Islam juga merupakan gerakan pembaruan pemikiran Islam secara umum yang ditandai dengan pemikiran-pemikiran kritis terhadap modernisme Barat. Hasil dari neo-modernisme Islam ini berupa tawaran-tawaran alternatif non-Barat dalam membangun dan membangkitkan umat Islam dari ketertinggalan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tradisionalisme. Seperti halnya dengan namanya, pendekatan tradisionalisme ini cenderung mempertahankan praktek dan ajaran Islam sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh generasi terdahulu, jadi tradisional. Nah, tradisionalisme menekankan pentingnya otoritas ulama dan nilai-nilai lokal dalam interpretasi ajaran Islam dan mempertahankan praktek dan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu. Jadi, pedoman dari tradisionalisme ini yaitu ajaran agama Islam dari generasi terdahulu. Nah, yang terakhir ada post-tradisionalisme. Post-tradisionalisme ini muncul sebagai respon terhadap tradisionalisme yang dianggap kaku dan tidak responsif terhadap perubahan zaman. Jadi, tradisionalisme dianggap tidak fleksibel terhadap perkembangan zaman, sehingga muncullah post-tradisionalisme ini. Nah, post-tradisionalisme ini berusaha mengkritisi dan mereformasi tradisi-tradisi Islam dengan tetap menghargai warisan budaya dan intelektual Islam. Jadi, di post-tradisionalisme ini tidak menghilangkan warisan budaya dan intelektual Islam. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh aplikatif dari keempatnya. Kita mulai dari modernisme Islam. Seperti yang bisa kalian baca dari slide, contohnya misalnya dari modernisme Islam, yaitu perubahan kurikulum di madrasah dan universitas Islam dengan memasukkan ilmu pengetahuan modern, dan ada juga reformasi hukum Islam syariah untuk lebih sesuai dengan hukum positif dan hak asasi manusia. Untuk contoh neo-modernisme Islam seperti mengadakan dialog antara agama untuk memperkuat toleransi, dan yang selanjutnya ada pengembangan ekonomi syariah yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi modern dengan ajaran Islam tentang keadilan dan kesejahteraan. Nah, untuk contoh aplikatif tradisionalisme seperti pengajaran di pesantren yang menekankan pada penguasaan kitab-kitab klasik dan bimbingan langsung dari kiai atau ulama, serta melestarikan tradisi keagamaan
keagamaan lokal seperti perayaan Maulid Nabi dan tahlilan. Sedangkan untuk post-tradisionalisme seperti mengkaji kembali teks-teks klasik dengan pendekatan kritis dan kontekstual untuk menemukan relevansinya dengan kehidupan modern serta mendorong partisipasi aktif umat Islam dalam isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan kesetaraan gender dengan tetap berlandaskan pada ajaran Islam. Nah, cukup sekian pembahasan kita dalam video kali ini. See you in the next video. Bye bye and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.